Terima kasih pemirsa, kembali lagi di Newsline. Tahukah Anda nih ada cerita menarik di Jumat ini terkait seorang polisi di Sorong, Papua Barat yang memodifikasi motor dinasnya menjadi perpustakaan keliling. Iya, ini sangat penting juga ya karena di tengah pandemi saat ini mungkin anak-anak yang bosan dengan online, belajar online bisa menjadi salah satu inspirasi. Nah, anak-anak di Kampung Usili yang mengalami keterbatasan fasilitas dan sarana belajar selama pandemi ini senang menyambut kehadiran perpustakaan keliling yang digagas oleh Aibda Ladawi. Aibda Ladawi, personil polisi yang sehari-harinya bertugas sebagai Babin Kamtibnas di Polres Sorong ini memodifikasi motor dinasnya menjadi perpustakaan keliling. Perpustakaan keliling yang dijalankan oleh Aibda Ladawi ini sudah ada sejak tahun 2019 lalu. Buku-buku yang terkumpul dalam perpustakaan keliling ini berasal dari koleksi pribadi dan donasi, termasuk donasi dari pihak Polres Sorong, Papua Barat. Di masa pandemi ini, anak-anak di wilayah Kampung Usili tidak sepenuhnya belajar tatap muka. Keterbatasan fasilitas belajar menjadi masalah utama bagi anak-anak di kampung ini. Maka, kehadiran perpustakaan keliling membantu aktivitas anak-anak di Kampung Usili untuk tetap belajar lewat buku-buku bacaan. Selama ini, Aibda Ladawi dibantu oleh 2 relawan mahasiswa yang aktif membantu proses belajar di lingkungan Kampung Usili. Nampak antusias anak-anak untuk membaca buku cukup baik. Tak bosan-bosannya, Aibda Ladawi memanggil anak-anak ini dari rumah mereka untuk belajar bersama di perpustakaan. Kapolres Sorong Ajun Komisaris Besar Polisi Robertus Pandiangan mengatakan, perpustakaan keliling ini diharapkan dapat membantu anak-anak untuk belajar dan meningkatkan budaya membaca. Apalagi di masa pandemi COVID-19, banyak sekolah yang belum melakukan sekolah tatap muka. Sehingga dengan adanya program perpustakaan keliling hingga ke kampung-kampung dapat bermanfaat bagi anak-anak untuk belajar. Idenya ini kita support, saya juga mendatangkan buku untuk bisa dimanfaatkan Pak Ladawi ini supaya buku-buku ini bisa bermanfaat bagi anak-anak kita. Nah untuk ini Pak Ladawi dia mempunyai suatu kreativitas untuk pelayanan publik, pelayanan kepada anak-anak kita supaya minat baca anak-anak ini dia tidak berkurang. Tanggapan positif juga datang dari Ketua RT 01 di Kampung Persiapan Usili. Nimrod Kramo mengatakan, kehadiran perpustakaan keliling ini membantu anak-anak dalam proses belajar. Di sini Bapak minta ucapan terima kasih kepada Babing bahwa beliau datang bukan bawa apa tapi membantu untuk anak-anak untuk membantu bisa dalam baca huruf abjad dan bisa berhitung. Sementara itu, Aibda Ladawi sendiri merasa terdorong untuk menginisiasi perpustakaan keliling ini karena melihat kebiasaan anak-anak yang lebih banyak bermain daripada belajar. Saya datang, mereka tahu saya bawa buku itu langsung mereka berkerumun di motor di perpustakaan keliling itu. Kemudian mereka masing-masing meminta buku yang dia suka. Program perpustakaan keliling ini diharapkan dapat menarik minat anak-anak Papua untuk membaca. Dan ya, di tengah keterbatasan ini, semangat anak-anak di Kampung Usili tetap menyala untuk belajar dan membaca. Dari Kabupaten Sorong, Papua Barat, Michael Kabuare, Metro TV. Menarik sekali, dan untuk mengetahui seperti apa perpustakaan keliling ini, kita sudah terhubung dengan Aibda Ladawi dan juga Kapolres Sorong AKBP Robertus Pandiangan langsung dari Sorong, Papua. Halo, selamat siang Bapak-Bapak, apa kabar, sehat selalu? Halo, selamat siang Pak. Selamat siang Mbak Widya, Mas Abdi. Baik, Pak Ladawi dan juga Pak Robertus, ini apa sebenarnya yang mendasari Anda untuk membuat perpustakaan keliling ini Pak? Kita ke Pak Ladawi terlebih dahulu ya, sebagai penggagas. Silakan Pak Ladawi. Baik, terima kasih Mbak Widya. Saya selaku Babin Kamtibmas di Kelurahan Malasom, khususnya di Kampung Usili. Saya awalnya itu melihat anak-anak yang tidak bersekolah karena akibat daripada pandemi COVID-19 ini.
sehingga kemudian keseharian mereka hanya bermain. Sehingga kemudian saya berpikir bagaimana bisa membantu anak-anak ini untuk bisa belajar sekalipun tidak dengan tatap muka di sekolah. Untuk itu kemudian saya berpikir untuk memodifikasi sepeda motor atau motor dinas saya. Kemudian saya buat semacam rak-rak buku begitu. Untuk kemudian saya isi buku-buku yang kemudian saya ajak anak-anak untuk kita belajar bersama-sama. Seperti itu. Nah, Pak Ladawi, ini buku-bukunya didapatkan dari mana? Apakah ada dari donasi orang-orang sekitar ataupun memang Pak Ladawi ini juga sudah punya koleksi buku sendiri? Baik, Mas Akti, untuk buku-buku awalnya memang ada sebagian buku-buku yang saya kumpulkan dari teman-teman dari masyarakat. Kemudian karena pimpinan juga cukup apresiasi dengan kegiatan kami, alhamdulillah pimpinan dalam hal ini Pak Kapolres membantu kami menyumbangkan buku-buku yang bisa dipakai oleh anak-anak untuk kegiatan belajar kami di Kampung Usili. Tuh, jadi Pak Robertusnya juga sangat support gitu ya. Pak Robertus, Pak Diangan, saya pengen tanya deh, selama ini mencari buku-buku untuk anak-anak dari mana saja, apalagi tadi Pak Ladawi mengatakan, oh support, yuk mari sama-sama malah kita dibantu. Silakan Pak. Baik, awalnya saya melihat dari Aibda Ladawi ini sebagai Babin Kamtibmas di Malasom, saya melihat kegiatan-kegiatan yang sangat positif ya dari Aibda Ladawi ini dengan pendekatan kepada anak-anak kita, di mana kita ketahui bahwa selama pandemi COVID-19 ini pelajaran tatap muka itu ditiadakan. Jadi pelajaran daring, sehingga anak-anak ini lebih banyak bermain di luar. Nah, dari situ saya dapat informasi bahwa Aibda Ladawi ini mempunyai suatu kreativitas membuat pustakaan keliling. Begitu mengetahui, saya mensupport. Jadi saya mengambil atau membeli buku dari Jakarta, ya, ada ilmu pengetahuan untuk pengetahuan umum, baca cerita rakyat, buku cerita untuk anak, kemudian pelajaran agama baik itu untuk agama Kristen maupun agama Muslim. Nah, inilah yang dimanfaatkan oleh Pak Ladawi untuk menimbulkan niat baca bagi anak-anak kita yang terdampak daripada COVID-19 ini. Jadi memang sengaja membeli begitu ya dari ibu kota. Pak Robertus, saya juga melihat tadi ada anak-anak yang menggambar begitu ya, ada memakai dengan buku gambar, menggambar merah putih, merah putih. Itu sangat-sangat menyenangkan. Ada alat-alat gambarnya sekalian, itu semua dibawa juga dari ibu kota, Pak Robertus. Sebagian ini ada dari Sorong juga, Mbak. Jadi yang ada di Sorong kita manfaatkan yang ada dari Sorong, kemudian yang tidak ada kita minta tolong pada teman-teman kita untuk membelikan dari Jakarta. Nah, iya, dari Jakarta kemudian dikirim ke Sorong. Nah, pada saat adanya perpustakaan keliling ini dan juga pengiriman buku dari Jakarta, bagaimana respon anak-anak di sana, Pak? Wah, sangat luar biasa. Pak Ladawi ini kalau kita lihat begitu dia mendatangi daerah Malasom itu di Kampung Usili itu, begitu melihat Pak Aibda Ladawi itu, anak-anak itu langsung itu mengejar, berkumpul untuk meminta buku. Jadi di sini kita sangat senang sekali karena minat baca itu sangat bisa memotivasi untuk meningkatkan minat baca bagi anak-anak kita. Berarti semangat belajar anak-anak di tanah Sorong Papua ini juga masih sangat tinggi ya dengan melihat adanya perpustakaan keliling ini. Saya mau ke Pak Ladawi lagi nih. Pak Ladawi, biasanya dalam sehari berapa jauh Pak Bapak menempuh membawa perpustakaan keliling ini? Baik, untuk jarak kebetulan kampung itu tidak terlalu jauh sebenarnya. Paling mungkin sekitar 3-4 kilo dari kota Aimas. Namun memang tempat tersebut karena bentuknya kampung, jadi di sana sangat minim fasilitas untuk belajar, terutama untuk daring, karena memang kebanyakan anak-anak tidak memiliki HP Android, sehingga memang sangat untuk mengikuti pelajaran seperti yang anak-anak kebanyakan.
bahkan untuk membeli gawainya saja, untuk memiliki gawainya saja sulit begitu ya, apalagi akses untuk internet katakanlah. Jadi akhirnya dengan kreativitas teman-teman di Babin Kamtibmas, kepolisian membuat sebuah cara kreatif keliling ya, belusukan nih kalau kita lihat. Pak, ini kita lagi sama-sama lihat gambarnya ya, di Kampung Usili ini dengan, anak-anaknya betul sekali, Pak Robertus tadi mengatakan begitu datang langsung dirubung ya Pak Ladawi ini. Apa yang pertama kali, atau mungkin Pak Ladawi sudah memiliki panggilan khusus nih dari anak-anak? Panggilan khusus mungkin saya hanya dipanggil om polisi atau kakak polisi di komplek. Jadi setiap kali saya datang itu langsung yang melihat duluan langsung berteriak panggil yang lain, ayo kita kumpul, ada kakak polisi sudah datang bawa buku. Bahkan kalau dengar itu, kalau ada anak-anak yang belum bisa baca, biasanya orang tuanya datang kemudian mengambil buku, dia mengatakan bahwa saya akan bacakan kepada anak saya. Jadi saya senang sekali dengan hal itu. Oke, jadi om polisi, ada kakak polisi sudah datang nih ya. Ibarat seperti malaikat pendidikan gitu ya, yang membawakan buku-buku. Ada superhero nih, superhero nyata ya. Di Tanah Papua. Saya ingin kembali lagi ke Pak Robertus juga Pak, dengan adanya giat positif ini, pasti banyak juga pihak-pihak yang tergerak untuk sama-sama mendukung kegiatan kreatif atau mungkin bahkan membantu banyak buku, membantu alat-alat sekolah bagi anak-anak. Seperti apa Pak sambutannya sejauh ini? Kami harapkan juga seperti itu, Mbak. Jadi anak-anak kita ini masih banyak yang mungkin belum mendapatkan fasilitas ya, baik itu untuk tatap muka seperti sekarang ini. Mereka mengharapkan dari daring ini kan tidak semua mereka mempunyai HP Android atau punya fasilitas internet. Jadi dengan adanya bantuan-bantuan dari donasi untuk buku-buku pada anak-anak ini sangat positif, Mbak, untuk bisa meningkatkan minat baca sehingga anak-anak ini nanti bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang sangat berguna bagi masa depan mereka. Betul. Dan kita harapkan semoga dengan adanya perpustakaan keliling ini juga bisa semakin meningkatkan minat belajar dan juga minat baca anak-anak di Papua dan juga bisa menginspirasi anak-anak di daerah lain juga ya. Betul, dan juga untuk sama-sama membantu mungkin mendonasikan alat-alat dan juga buku-buku menambah cakrawala dunia. Terima kasih Pak Robertus Pandiangan, Pak Ladawi. Sehat-sehat selalu. Selamat kembali bertugas. Terima kasih banyak Pak. Untuk saudara-saudara kita semua di Usili, di Sorong, Papua. Salam sehat semua. Hatur nuhun.